Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Galau. Pernahkah Ibu Bapak mengalami kegalauan? Karena kita sulit untuk menentukan sesuatu di dalam kehidupan kita, sehingga semua hal yang ada menjadi seperti serba salah. Nah, keadaan galau itu terjadi karena kita merasa bahwa ada hal-hal yang tidak pasti. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan kita tidak bisa memahaminya sehingga kita menjadi galau. Tapi memang bukankah dalam kehidupan kita ada banyak hal yang memang tidak bisa kita pastikan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa berada di dalam kendali kita, tetapi berada di bawah kendali Tuhan. Karena itu, di dalam kita menjalani kehidupan kita, menapaki tahun 2022 ini dengan semua tantangan yang ada, mari kita mengingat bahwa semua hal yang ada dalam kehidupan kita, kita mau membawanya di dalam rencana dan kehendak Tuhan bagi kita. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 mengatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang, serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap." Yakobus mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita sebenarnya tidak ada hal yang bisa kita pastikan, karena segala yang ada itu seperti uap yang bisa melayang lenyap. Begitu juga ketika kita membuat rencana-rencana dalam kehidupan kita. Lalu apakah karena hidup ini tidak pasti, maka kita tidak perlu saja membuat rencana? Tentu tidak. Kita tetap membuat rencana-rencana, target-target, tujuan-tujuan, misi dalam kehidupan kita. Dan ayat 15 mengingatkan, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu." Dengan mengucapkan hal yang seperti Yakobus sampaikan, bahwa jika Tuhan menghendaki, maka kita sedang diingatkan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Dan karena hidup kita milik Tuhan, maka segala hal yang ada dalam kehidupan kita di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Karenanya menjadi sebuah hal yang penting bahwa ketika kita membuat rencana-rencana kehidupan kita di tahun 2022 ini, kita mengalaskan segala sesuatunya pada kehendak dan rencana Tuhan. Kita mencari apa yang Tuhan mau bagi kita di tahun 2022 ini. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup ini yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita memiliki satu keyakinan untuk terus menjalankan segala sesuatunya. Anti galau kalau hidup bersama dengan Tuhan. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan yang kami dapat jalani dan seminggu telah kami masuki di tahun ini, maka biarlah ada banyak hal baik yang terus dapat kami jalani dalam kehidupan kami ke depan. Kami membawa semua harapan kami, semua rencana-rencana hidup kami, semua keinginan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengenal apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, biarlah kami juga dapat terus menjalankan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami di tahun ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang berada di dalam pergumulan mereka pada saat ini karena keadaan ekonomi, usaha atau pekerjaan yang sulit, maupun juga upaya mencari pekerjaan yang baru atau usaha yang baru. Segalanya kiranya ada di dalam kekuatan yang Engkau nyatakan. Biarlah ada semangat dan pengharapan di dalam melakukannya. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap anak-anak kami yang menjalani studi di semester yang baru di tahun ini. Biarlah juga ada banyak hal yang menjadi baik
untuk mereka yang secara online maupun secara onsite dengan tatap muka secara langsung. Biarlah kiranya setiap anak-anak, pihak pendidik dapat terus menjaga protokol kesehatan dan memastikan segala kelangsungan proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap lansia di dalam usia lanjut mereka, kiranya anugerah-Mu terus menyertai, dan biarlah setiap lansia dapat terus menginspirasi bagi banyak generasi muda. Kami berdoa ya Tuhan, membawa dalam doa bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Damayanti di dalam proses yang akan dijalani ke depan. Tuhan terus yang menyertai kiranya agar perawatan terbaik dapat Bu Damayanti terus miliki. Kami berdoa untuk Angel, Tuhan juga sertai, kuatkan dia, biarlah kiranya juga semua proses perawatan dapat berlangsung dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Erni, mama dari Bu Yuli, di dalam perawatannya di rumah sakit. Tuhan yang menolong, memberikan semangat dan kekuatan, dan semua proses perawatan di rumah sakit kiranya berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Sunardi di dalam proses perawatannya dan juga kemo yang sudah berlangsung. Biarlah kiranya di dalam semua proses ke depan, Pak Sunardi dapat terus memiliki semangat dan hikmat, dan Tuhan sertai juga Bu Suryati di dalam mendampingi. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mau mengingat setiap saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka pada saat ini. Kami mau menyebut mereka di dalam doa kami masing-masing di dalam hati kami, dan membawa mereka juga di dalam doa pada saat ini. Ya Allah, sembuhkan dan pulihkan mereka, dan biarlah di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka, mereka kiranya juga memperoleh kekuatan iman, kekuatan batin untuk menjalani semua proses sakit mereka dan memperoleh kesembuhan pada saatnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di dalam pelayanan di masa pandemi ini. Kiranya hikmat-Mu terus menyertai. Kami berdoa untuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah di dalam mengatasi pandemi serta juga proses vaksinasi yang terus berjalan kiranya terus menjadi semakin baik, dan Tuhan juga kiranya berkati di dalam pelayanan yang juga klinik Gereja Kasih Indah jalani agar banyak hal yang terus menjadi baik dalam anugerah Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Andrew Lawalata dan Anita di dalam rencana pemberkatan nikah mereka di tanggal 22 nanti. Serta kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menjalani baptis dan sidi pada tanggal 16 Januari. Biarlah kiranya setiap anak-anak dapat terus bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka menjadi orang-orang Kristen dewasa yang terus setia kepada Tuhan. Dan biarlah bahkan mereka menjadi kesaksian dan berkat di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga, teman, dan sahabat mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan biarlah kiranya kami terus menjalankan kehidupan kami di hari ini bersama dengan Engkau yang menopang kami. Dan hari esok kami juga akan menyambut hari yang baru. Anugerah Tuhan terus beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini dan memasuki hari demi hari ke depan dengan terus berpegang kepada Tuhan, dan kita mau mengalaskan semua rencana-rencana hidup kita kepada rencana dan kehendak Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.